dengan kita menyampaikan yang berkenaan dengan mimpi basah biasa atau mimpi basah karena jin, insya Allah kita akan bisa semakin memahami, semakin tahu tentang perbedaan dari kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi rasulillah wa man tabi'a rushdah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia yang telah Ia berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam. Mari sama-sama kita terus memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Ketika kita berbicara tentang mimpi basah, maka memang tidak ada habis-habisnya untuk kita membahas tentang hal ini. Kenapa? Untuk kita bisa memahami apakah mimpi basah yang kita alami itu mimpi basah biasa atau bukan. Mimpi basah biasa atau karena adanya gangguan jin. Karena adanya jin yang berusaha mengganggu manusia di dalam tidurnya melalui mimpi-mimpinya. Sehingga jin tersebut masuk dan menyusup ke alam mimpi untuk menyalurkan hasrat, birahi atau nafsunya kepada bangsa manusia. Maka dari itu, dengan kita menyampaikan tentang poin-poin yang berkenaan dengan mimpi basah biasa atau mimpi basah karena jin, insya Allah kita akan bisa semakin memahami, semakin tahu tentang perbedaan dari keduanya. Nah, jadi ini adalah video kita yang ketiga. Insya Allah di sini kita akan melanjutkan kembali tentang perbedaan mimpi basah biasa dengan mimpi basah karena jin yang mencintai manusia. Jadi waspada, jangan sampai kita merasa nyaman, jangan sampai kita merasa senang kalau ternyata mimpi yang kita alami karena adanya campur tangan dari kalangan bangsa jin. Jangan merasa, wah, betapa kita menikmatinya. Awas, jangan sampai jin atau syaitan berusaha untuk menguasai tubuh kita dan mengendalikan setiap aliran darah kita. Kita lanjut pada poin-poin yang berikutnya. Ini bisa kita lihat tentang pasangan dalam mimpi basah. Tentang pasangan yang ada bersamanya pada saat ia mengalami mimpi basah. Siapa saja mereka? Siapa saja sih? Kok berbicara tentang pasangan? Sebelum kita jawab pertanyaan itu, mari kita lihat. Mimpi basah biasa, siapa pasangan yang bersamanya? Orang yang dimimpikan itu berbeda-beda. Kita ulang. Orang yang dimimpikan itu berbeda-beda
dan berubah. Payah kali. Udahlah, beda-beda tapi dia juga berubah. Orangnya bukan itu-itu aja, gitu maksudnya. Orangnya ganti-ganti. Bahkan dalam waktu yang cepat. Contoh gini. Ini tiba-tiba kita sama si A. Nah, begitu bangun kita mimpi basah. Gitu. Tapi ternyata setelah itu kita sudah melihat ada orang lain lagi yang ada di dalam mimpi kita. Ada orang yang lain lagi yang ada di dalam mimpi kita. Tiba-tiba muncullah si B. Nah, setelah itu kita berada di tempat yang lain. Muncul si C. Sudah di tempat yang lain, kita mimpi di tempat yang lain lagi. Muncullah si D. Jadi dia secara bergantian. Dan waktunya itu sangat cepat sekali. Nah, contoh lagi. Ini kita pertama mimpi bersama si A sedang berada di sebuah taman. Tapi nggak berapa lama si A ini tiba-tiba hilang. Kita langsung sama si B. Nah, disitulah kita melakukan jima. Nah, dalam keadaan waktu yang sangat cepat saat itu sehingga terjadilah mimpi basah. Tapi ternyata beralih lagi ke tempat yang lain. Oh, kok tiba-tiba aku ada di sungai bersama dengan teman-teman yang lain. Tapi setelah itu cepat juga waktunya berlalu gitu kan. Kita kok udah sama yang lain lagi. Tiba-tiba kita berada di sebuah areal persawahan. Nah, jadi mimpi yang dialami pasangannya itu berbeda-beda, berganti-ganti, berubah-berubah lah orangnya itu. Nggak itu aja gitu. Jadi bahkan waktunya itu sangat cepat. Ini mimpi basah biasa. Agak sulit ya dipahami ya. Tapi insya Allah bisa lah dimengerti. Nanti pokoknya kalau mimpi pahami sendirilah. Sehingga kita tahu, oh ini mimpi basah biasa ini. Oh inilah yang dimaksud ya. Orangnya beda-beda. Oh waktunya pun cepat kok gitu. Nah, sedangkan mimpi basah karena jin, ini pasangannya bersama orang yang tidak dikenal atau bersama orang lain. Belum pernah dia melihatnya. Kemudian bersama orang yang dikenal. Apakah itu suaminya? Apakah itu dari suaminya yang pertama? Dan lain-lain. Selanjutnya bersama orang yang dibenci. Nah, umumnya ketika kita bertemu dengan orang yang kita benci, maka yang terjadi mimpi basahnya saat itu dalam keadaan kita dipaksa atau diperkosa. Sehingga kalau kita yang tidak paham tentang mimpi ini, wah, ini bisa timbul fitnah. Aku benci sama si fulan, kok dia pula yang ada di dalam mimpiku dan dialah yang menyetubuhi aku dalam mimpi. Berarti dia kurang ajar. Berarti dia punya niat buruk. Berarti dia ingin melakukan sesuatu kepada aku. Wah, jadi jangan ya. Jangan. Ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena pada saat itu jin ini berusaha yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Bisa saja terhadap pasangannya agar bisa berpisah. Bisa saja agar menimbulkan perselisihan terhadap sesama manusia, kepada teman, kepada jiran tetangga, kepada saudara, ataupun kepada orang lain. Bahkan bisa saja pasangannya itu bersama mahramnya. Siapa saja mereka? Anak, ayah, saudara atau saudari. Ayah termasuk ibu ya. Anak, ayah atau ibu, saudara atau saudarinya, kakak atau abangnya. Umumnya setelah terjadi mengalami mimpi basah, dia merasa menyesal dalam mimpi yang terjadi. Dan dia tidak berani menceritakannya kepada siapapun.
agar tidak menimbulkan fitnah. Jadi, menyesal kali pada saat itu. Menyesalkan. Tapi karena dia takut untuk menyampaikan agar tidak terjadi fitnah, dia diam aja. Jadi secara umum dia timbul rasa penyesalan yang sangat mendalam. Kenapa? Karena yang ada di dalam mimpinya itu adalah mahramnya sendiri. Mahramnya sendiri. Yang selanjutnya, ada kriteria mimpi basah karena jin ini melakukan perbuatan homoseksual atau lesbi. Jadi orang yang mimpi itu langsung dia bermimpi kalau dia melakukan homoseksual. Kalau ini yang bermimpi adalah laki-laki. Nah, sedangkan kalau dia adalah seorang wanita, dalam mimpinya dia sendiri langsung yang melakukan perbuatan lesbi. Terjadilah mimpi basah. Ini berasal dari jin. Ada jin yang mengganggu tubuhnya. Ada jin yang mengganggu dalam mimpinya. Ada jin yang berusaha untuk menyalurkan hasratnya pada saat itu. Bersama orang lain. Nah, bisa saja ya, bersama orang lain. Atau terkadang melihat orang lain yang melakukan dengannya. Jadi, ada orang lain yang melakukan homoseksual, dia hanya melihat. Wah, mimpi basah. Sama halnya seperti ada orang lain yang melakukan jima, kita melihat, kita mimpi basah. Maka ini mimpinya berasal dari jin ataupun syaitan. Selanjutnya, mimpi berkhianat. Orang yang bermimpi basah bermimpi kalau suaminya mengkhianatinya atau istrinya mengkhianatinya dengan wanita lain atau dengan laki-laki lain, berhubungan intim di depannya, atau bermimpi melihat suaminya tanpa busana di tengah wanita lain. Jadi mimpi tentang pengkhianatan, ternyata di dalam mimpi itu suami melakukan zina kepada wanita lain. Kita yang melihat sebagai istri itu mimpi basah. Dalam mimpi itu, si suami melihat istrinya berzina kepada laki-laki lain. Tapi ternyata si suami ini hanya melihat istrinya berjima kepada laki-laki lain. Itu mimpi basah. Ini yang dimaksud. Atau melihat suaminya tanpa busana. Wah, kok kita bisa memiliki hasrat ya di dalam mimpi itu? Mimpi basah. Sebaliknya, istri tanpa busana di dalam mimpi. Nah, si suami yang bermimpi tadi langsung bisa mimpi basah karena melihat tubuh si istri yang tidak berbusana di dalam mimpinya. Yang selanjutnya, melakukan onani. Meskipun perbuatan ini tidak pernah timbul di dalam pikirannya. Masya Allah. Melakukan onani di dalam mimpi. Sampai pada akhirnya, begitu dia terbangun, terjadilah mimpi basah. Yang terakhir, ini bisa kita tinjau dengan adanya melihat sebab-sebab dari mimpi basah. Nah, ini yang terpenting. Apa perbedaannya? Kita lihat sebabnya. Mimpi basah biasa, umumnya hal ini disebabkan oleh pengeluaran cairan yang berlebih dari alat reproduksi. Masya Allah. Jadi memang, katakanlah seminggu 7 hari itu kita tidak melakukan jima kepada istri, itu bisa saja tiba-tiba dia mimpi basah. Kenapa? Karena rupanya memang cairan itu sudah penuh. Cairan itu sudah over kapasitas gitu ya. Yang pada akhirnya dia akan keluar pada saat
kita sedang tertidur. Yang pada saat itu kita mengalami mimpi basah. Tapi tetap mimpi basah biasa karena cairan yang keluar ini terjadi dengan waktu yang sangat cepat. Dengan waktu yang sangat cepat. Dan dalam keadaan tidur yang sangat nyenyak. Sehingga kita tidak sadar. Kita tidak menyadarinya. Dan kita tidak bisa menikmatinya. Tiba-tiba saja gitu. Wah, mimpi basah. Itulah tandanya mimpi basah biasa. Karena apa? Karena banyaknya cairan. Sehingga dia harus keluar sendiri. Dia harus keluar. Mimpi basah biasa, penyebabnya yang kedua, ini bisa saja hadithun nafsi. Apa itu hadithun nafsi? Karena adanya bisikan hati. Bisikan hati ini penyebabnya itu karena pikiran. Bisa saja kita selalu berpikiran yang tidak benar lah ya. Berpikiran yang tidak benar, itu saja yang kita pikirkan. Itu saja kita pikirkan. Maaf nih, sehingga kita menimbulkan hasrat. Sehingga birahi kita membuncah. Sehingga nafsu kita bergelora. Bisa saja malamnya kita bermimpi. Mimpi basah. Dan ini mimpi basah biasa. Karena apa? Karena kita awali dari pikiran kita sendiri. Bisa saja itu mimpinya tiap hari. Bisa. Selama pikirannya tadi tidak diredam. Selama pikirannya terus aja berpikiran kotor, maka bisa saja dia tiap malam mimpi basah terus. Bisa saja seminggu 3 kali mimpi basah terus. Kenapa? Berawal dari pikiran. Ini hadithun nafsi, karena adanya bisikan hati. Karena memang berasal dari perbuatannya sendiri. Berasal dari dirinya sendiri. Dan ini kategori masuk di dalam mimpi basah biasa. Yang selanjutnya, masih mimpi basah biasa. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena keinginan yang tidak tercapai. Masya Allah. Selama ini dia menginginkan untuk berjima. Ini waspada ya bagi anak-anak muda yang masih lajang lah khususnya. Termasuklah untuk kaum wanita yang masih gadis. Jangan sampai memiliki keinginan untuk berjima. Jangan sampai. Sehingga nanti kalau ini keinginannya, ya sudah terjadilah itu mimpinya. Terjadilah mimpi basah. Memang mimpi basahnya mimpi basah biasa. Tapi kan ternyata dari keinginannya sendiri. Keinginan yang tidak tercapai. Keinginan yang tidak tersalurkan. Dan ini harus dihindarkan. Harus dihindarkan. Sedangkan mimpi basah karena ulah jin yang mencintai manusia. Karena ada jin yang mencintai manusia. Yang suka kepada manusia. Yang sayang kepada manusia. Sehingga dia berusaha untuk membuktikan dan mewujudkan cintanya kepada manusia. Disalurkanlah hasratnya. Apa penyebabnya? Karena adanya hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia yang menyebabkan bangsa jin melihatnya. Wah, hal-hal itu biasa dilakukan manusia sehingga bisa dilihat jin. Wah, seperti ini ya. Lalu timbullah rasa kagum, tertarik, suka, menimbulkan hasrat. Ada rasa nyaman hingga akhirnya jatuh cinta kepada manusia. Maaf, contohnya karena kita tidak menjaga aurat. Pada saat tidur, kita tidak menutup aurat. Ya. Atau memang kita sedang berada di rumah kita sendiri. Tapi kita tidak menutup aurat. Dilihat oleh jin, dilihat. Pas pula di aurat yang membuat jin itu berhasrat. Dilihat oleh jin, dilihat auratnya. Yang saat itu ternyata jin
memiliki nafsu, memiliki birahi yang tak tertahankan. Remeh ya teman-teman ya, sepele. Tapi jika ini sering kita lakukan, kita tidak menjaga aurat kita, semakin sering kita lakukan, semakin sering dilihat jin, maka semakin saat itu jin merasa suka kepada manusia yang dilihatnya, merasa nyaman, sampai dia benar-benar berhasrat, dan saat itu berusaha untuk menyalurkan hasratnya. Waktu kapan? Pada saat manusia dalam keadaan lemah selemah-lemahnya, pada saat manusia dalam keadaan tertidur, sedang tidur, dalam keadaan bermimpi. Disitulah dia berusaha untuk menyalurkan hasratnya. Masya Allah. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, inilah poin-poin yang bisa kita sampaikan. Banyak, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa kita fahami, sehingga apa yang sudah kita dengarkan dari poin-poin yang kita sampaikan ini, kita bisa mengetahui dan menyadari tentang kesalahan kita dari perbuatan kita selama ini, dan kita rubah. Apa yang membuat jin itu merasa terundang, sekarang kita hentikan, kita ganti dengan hal-hal yang positif. Menutup aurat contohnya, selalu berdoa kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Dan di sini sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita, semoga Allah memberikan pertolongannya kepada kita, semoga Allah menjaga kita dari semua hal-hal yang menyebabkan jin mencintai kita, dari semua hal-hal yang menyebabkan mimpi-mimpi buruk kita ternyata datangnya dari syaitan. Semoga Allah memberikan perlindungan dari semua hal itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.